Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi menjadi dua, data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya ada tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasa disebut frekuensi tunggal karena langsung dari frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan data berikut. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, sedangkan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. Nilai 12 muncul 3 kali, maka frekuensinya diisi dengan 3, dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan, data yang bernilai 12 ada 3 buah, dan seterusnya. Yang kedua ada diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12 ada 3, maka dibuat persegi panjang setinggi 3, dan seterusnya. Dari diagram batang ini, kita bisa lihat semakin tinggi batangnya, menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel, tapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita tahu bahwa data yang bernilai 17 itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui berapa banyaknya. Yang ketiga ada diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius, dengan X menyatakan nilainya dan Y menyatakan frekuensinya, sehingga kita peroleh titik-titik 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya, diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Yang keempat ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya terlebih dahulu kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data dengan cara sudut A sama dengan banyaknya A dibagi banyaknya seluruh data dikali 360 derajat. Dari data dalam bentuk tabel diperoleh jumlah seluruh data ada 12, sehingga untuk menentukan besar sudut lingkaran dari masing-masing lingkaran adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 12 kali 306 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut nilai 12 sama dengan 3/12 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Dan seterusnya.
Biasanya setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Dengan demikian, diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak. Dan dari diagram tersebut, data yang bernilai 23 itu adalah paling banyak karena luasnya paling besar. Yang kelima, ada diagram batang daun. Kita bisa membuat diagram batang daun dengan cara membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama ada batang dan kolom kedua adalah daun. Selanjutnya, kolom batang diisi dengan angka puluhan. Untuk nilai 9, angka puluhannya adalah 0. Untuk nilai 12, 7 dan 17, angka puluhannya adalah 1. Dan untuk nilai 23, angka puluhannya adalah 2. Kolom daun diisi dengan angka satuan dan bisa diisi beberapa angka. Untuk nilai 9, angka satuannya adalah 9. Karena nilai 9 ada 2, maka angka 9 ditulis sebanyak 2 kali. Untuk nilai 12, angka satuannya adalah 2. Karena muncul sebanyak 3 kali, maka angka 2 ditulis sebanyak 3 kali juga, dan seterusnya. Dengan demikian, diagram batang daunnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah penyajian data berkelompok. Data tunggal dapat disusun dalam bentuk interval tertentu, disebut dengan penyajian data berkelompok. Penyajiannya dapat dibentuk data tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogive. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Misalkan diberikan data sebagai berikut, kita akan menyusun tabel distribusi frekuensinya dengan membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama nilai, yang keduanya adalah kolom frekuensi. Pada kolom nilai diisi dengan interval yang memuat nilai terkecil, yaitu 1. Panjang interval ini harus sama. Sebagai contoh, 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, dan seterusnya. Sampai memuat interval yang paling besar, yaitu 30. 1 sampai 5 ada sebanyak 3. Jadi frekuensinya diisi dengan 3. Nilai 6 sampai 10 ada sebanyak 5. Jadi frekuensinya diisi dengan 5, dan seterusnya. Dengan demikian, diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita perhatikan kelas ketiga, yaitu nilai 11 sampai 15. Maka diperoleh beberapa informasi, diantaranya yang pertama, batas bawah 11. Yang kedua, batas atas 15. Yang ketiga, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang setengah, sama dengan 10,5. Yang keempat, batas atas sama dengan batas atas ditambah batas tengah, sama dengan 15,5. Yang kelima, panjang kelas di tepi atas dikurang tepi bawah, sama dengan 5. Cara lainnya adalah panjang kelas adalah selisih dari setiap batas bawah kelas yang berdekatan, atau boleh juga merupakan selisih dari batas atas kelas yang berdekatan. Yang keenam, titik tengah sama dengan setengah dari batas atas ditambah batas bawah, sama dengan 13. Histogram, yang kedua histogram dan poligon, yaitu histogram adalah bentuk diagram yang menyajikan distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berimpit. Sumbu data menyatakan tepi kelas dan sumbu tegak frekuensi. Untuk membuat histogram, kita bisa memanfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambahkan kolom tepi kelas untuk masing-masing kelas.
Selanjutnya, buat persegi panjang sehingga masing-masing tepi kelas adalah panjang alasnya dan frekuensi sebagai tingginya. Dengan demikian, histogramnya adalah sebagai berikut. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari suatu histogram. Untuk membuatnya, kita bisa memanfaatkan histogram. Pertama, buat titik tengah di bagian atas tiap batang pada histogram. Kemudian, hubungkan histogram dari titik tersebut menjadi garis. Dengan demikian, poligon frekuensinya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diartikan sebagai jumlah frekuensi. Ada dua macam frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari, dihitung dari banyaknya data yang kurang dari tepi atas tiap kelas interval. Dari tabel tersebut, kita peroleh banyaknya data yang bernilai kurang dari 5,5 ada 3. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 10,5 di sini ada 5 dan di sini ada 3. Yang pasti kurang dari 10,5 juga. Jadi totalnya ada 8. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 15,5 adalah 8 tambah 5 tambah 3 atau 8 ditambah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, jadi ada 16, dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi atas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari, maka diperoleh titik 5,5, 3, 10,5, 8, dan seterusnya sampai 30,5, 30. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut menjadi kurva. Ini disebut juga ogive positif. Yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini ini dihitung dari banyaknya data yang lebih dari tepi bawah kelas interval. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 25,5 ada 2. Banyaknya data yang lebih bernilai dari 20,5 di sini ada 5 dan di sini ada 2. Yang pasti lebih dari 20,5 juga. Jadi totalnya ada 7. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 15,5 ada 7 ditambah 5 ditambah 2 atau 7 ditambah frekuensi kumulatif kelas setelahnya berarti ada 14 dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi bawah kelas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari, maka diperoleh dari titik 0,5, 30, 5,5, 27 dan seterusnya sampai 25,5,2. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut menjadi kurva. Dengan demikian, kurvanya berbentuk sebagai berikut. Ini disebut juga dengan ogive negatif. Perbedaan karakteristik dari kurva tersebut yaitu ogive positif naik, sedangkan ogive negatif turun. Sekian, terima kasih. Untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.